Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Sambil menunggu teman-teman yang lain, nggak apa-apa di share ya, di share. Jadi malam hari ini insya Allah kita belajar sama-sama tentang seberapa penting sih yang namanya 4 pilar di bisnis network marketing atau multi level marketing ya. Dan ini kita sama-sama belajar. Dan kenapa saya memilih platform live via Facebook? Karena kalau di Facebook itu kita bisa langsung interaksi tanya jawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Ibu Sahdalia Ismail. Oke, selamat datang sahabat semua, Ibu Sahdalia, Adinda Muhammad Irwan Pandar, selamat datang ya. Kita sharing-sharing, barangkali dari malam hari ini ada yang kemudian kita bisa dapatkan manfaatnya terkait masalah 4 pilar ini. Jadi kenapa saya live-nya di jam 9 bukan setelah sholat ya, karena teman-teman yang di Pulau Sumatera itu beda sejam dengan kita. Mungkin kita sudah sholat isya, mungkin kita sudah santai-santai, tapi kalau mereka di sana itu belum sholat. Jadi kadang kalau kegiatannya jam 8, teman-teman kadang ketinggalan di sana, utamanya Pak Fahriyadi. Selamat datang Pak Fahriyadi. Penting ya kita marketing. Jadi seperti halnya biasa kalau saya di kelas itu kan ada namanya tujuan pembelajaran. Jadi tujuannya sebenarnya ini adalah bagaimana kita bisa sama-sama mengetahui bahwa network marketing itu adalah perusahaan yang resmi. Baru mau sholat dulu Pak. Oke, silakan Bang Fahri, silakan sholat dulu. Oke Bang Fahri ya, kalau sholat jangan lupa doakan saya Bang Fahri. Bang Fahri doakan saya juga. Sambil menunggu teman-teman yang di sini agak bising sebenarnya. Saya tadi sudah pasang stand di lantai 2. Memang ada ruangan di situ khusus untuk saya nanti melakukan edukasi melalui online. Cuman belum jadi, pintunya belum jadi. Jadi anak-anak itu keluar masuk. Jadi saya pikir saya ke bawah lagi. Dan teman-teman yang sudah di sini boleh bagikan linknya. Jadi materi ini kita materi umum saja, lintas bisnis, yang jelasnya dia network marketing. Dasarnya sebenarnya kenapa saya mau live membahas tentang 4 pilar di network marketing. 4 pilar ini sangat penting. Kenapa? Karena sedikit pengalaman kami di network marketing itu terjun ke masyarakat, masih banyak masyarakat yang kemudian belum bisa membedakan yang mana bisnis multi level marketing atau network marketing dengan money game. Kemudian bagaimana juga memilih bisnis network marketing yang ideal, yang punya pondasi yang kuat. Ini penting ya, karena ya tidak bisa dipungkiri juga berbagai macam cara dilakukan seorang networker, seorang pebisnis network marketing dalam meyakinkan calon konsumennya, calon mitranya. Bahkan beberapa juga ada yang melakukan iming-iming terlalu lebih ya. Jadi ini sekaligus sharing kepada masyarakat luas. Kenapa ini penting teman-teman? Karena saya melihat ada asosiasi yang resmi di negara kita. Asosiasi yang resmi di negara kita itu adalah salah satunya APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Ini perpanjangan tangan dari WFDSA, World Federation of Association. Itu kalau di dunia namanya WFDSA. Kemudian perwakilannya di Indonesia atau yang resmi itu adalah APLI. Nah, APLI ini selalu melakukan sosialisasi edukasi kepada masyarakat, tapi butuh lebih banyak lagi sebenarnya orang-orang yang ikut ambil bagian mengedukasi masyarakat terkait masalah bisnis ini. Jadi sambil menunggu teman-teman yang baru sholat
di daerah Pulau Sumatera. Kita bincang-bincang santai saja. Jadi kalau nanti teman-teman yang ikuti live saya ini punya pertanyaan apapun itu, baik pertanyaan negatif seputar bisnis network marketing, insya Allah saya akan coba berusaha menjawab sepengetahuan saya. Dan saya pikir saya punya sedikit pengalaman di network marketing. Nah kemarin alhamdulillah 2 tahun berturut-turut saya pribadi ikut kegiatan di Jakarta ya, di Apply World. Keluar dulu nak. Dia keluar. Nah, ini bocah-bocah datang lagi nih. Tadi saya live di atas, bocah-bocah datang. Saya live di sini, bocah-bocah datang lagi. Ya, namanya anak-anak. Bisa minta tolong apa nak? Mau mama, jangan diganggu dulu deh. Di atas mungkin dulu. Sama Bang Ayu. Saya mau duduk di sini. Iya, duduk di sini. Duduk di sini aja. Lihat ke. Gimana ceritanya nih? Pak nih. Semoga Bapak Amang. Cepat Bapak Amang. Cepat nih. Cepat nih. Panggil dulu anak-anak sih. Panggil dulu anak-anak. Iya. Tapi tuh kuning gigi tak Bapak Amang. Iya, kuning di. Coba kayak gigi. Panggil ki mana? Panggil ki dulu anu. Siapa? Panggil ki. Bukan aja di sini. No. Ini bikin mumet ya anak-anak ini, ya Allah. Tapi ya begitulah anak-anak ya. Oke. Jadi teman anak-anak udah pada kesana tadi. Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, teman-teman sekalian yang masih ada temannya silahkan dibagikan. Dan saya teman-teman yang baru bergabung juga atau belum bergabung di sebuah perusahaan network marketing, silahkan nanti berkonsultasi tentunya kepada orang yang mereferensikan tentunya ya. Saya di sini tugas saya hanya berbagi informasi terkait sebuah perusahaan 4 pilar yang penting ya. Mengapa yang 4 pilar penting? Nah, baik, bismillah saya mulai. Nah, teman-teman sekalian, di dunia network marketing kita sering menjumpai begitu banyak orang yang trauma, begitu banyak orang yang gagal dengan berbagai macam alasannya. Namun jika kita melihat semua itu, jarang ada yang menyalahkan dirinya, kebanyakan menyalahkan yang lain, misalkan menyalahkan upline, menyalahkan produk, menyalahkan perusahaan dan lain-lain sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, secara umum sebenarnya ada 2 hal ya, 2 faktor yang mempengaruhi kesuksesan kita di sebuah perusahaan network marketing ya. Perusahaan network marketing yang pertama faktor internal ya, faktor internal ini. Kemudian setelah faktor internal itu adalah faktor eksternalnya. Faktor eksternal. Nah, faktor eksternal di sini adalah perusahaan itu sendiri. Nah, teman-teman sekalian, di lapangan itu banyak sekali kita jumpai kemudian orang yang bergabung di bisnis network marketing itu karena melihat bonusnya yang besar. Apakah ini salah? Tentu tidak juga. Tapi pada akhirnya kemudian dia menemukan hambatan yang tidak ketemu solusinya. Makanya penting yang namanya 4 pilar teman-teman ya. Nah, inilah 4 pilar fondasi utama ketika kita ingin berbisnis di sebuah network marketing atau memilih perusahaan network marketing. Kenapa ini penting kita memilih teman-teman? Karena network marketing inilah nantinya yang akan menjadi wasilah kita mewujudkan impian-impian kita.
network marketing inilah nantinya, kalau kita memilih ya, kalau kita milih network marketing, perusahaan inilah nantinya akan menjadi wasilah kita mewujudkan impian. Kemudian tempat kita juga nanti bekerja keras mengeluarkan kemudian semua potensi-potensi kita. Nah, bayangkan jika kemudian kita memilih perusahaan yang tidak ideal, yang tidak tepat, ya. Kenapa ini penting? Lagi-lagi penting. Ya, lagi-lagi penting karena begini teman-teman. Misalkan teman-teman punya anak, contoh ya. Anak Anda itu misalkan sudah mau sekolah. Tentu teman-teman kemudian mencari sekolah yang ideal menurut Bapak Ibu, gitu kan? Mencari sekolah yang ideal untuk Bapak Ibu sekolahkan anaknya. Begitu. Jadi kita mencari sekolah yang ideal untuk anak kita. Berbeda dengan network marketing. Network marketing kalau kita lihat di lapangan, kebanyakan orang tersebut yang dipilih oleh perusahaan network marketing, bukan dia yang memilih perusahaannya. Kenapa bukan dia yang memilih perusahaannya? Karena bisa jadi pengetahuannya tentang perusahaan network marketing itu belum apa ya? Mereka belum punya pengetahuan tentang network marketing yang ideal. Maka malam hari ini kemudian melalui live ini saya ingin sharing ya tentang perusahaan network marketing yang ideal ya, ideal. Yang pertama itu ada empat pilar yang tidak bisa ditawar-tawar. Nah, pilar yang pertama yang harus diperhatikan dari perusahaan network marketing itu adalah legalitas. Nah, kenapa ini legalitas menjadi penting? Karena negara kita negara hukum. Jadi segala sesuatunya butuh kepastian hukum, termasuk juga dalam bidang usaha, termasuk juga di bidang perusahaan network marketing ya, jadi legalitas. Lalu pertanyaannya kemudian, apa sih legalitasnya sebenarnya kalau di bisnis network marketing kan gitu. Nah, biasanya kan ada itu ditampilkan di websitenya atau di mana ditampilkan misalkan TDP-nya atau misalkan NUPTK apalagi namanya itu pajaknya dan lain-lain sebagainya. Itu bukan itu sebenarnya kalau di network marketing perusahaan. Kalau di network marketing atau perusahaan MLM itu yang paling penting adalah CUPL. Surat izin usaha penjualan langsung yang dikeluarkan oleh Kementerian apa tuh saya lupa sini. Yang jelasnya di Kementerian Perdagangan tentunya. Ya, saya sudah screenshot tadi di sini. Ya. Dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan yaitu CUPL. Nah, kenapa CUPL ini penting teman-teman? Kenapa CUPL ini penting sebuah perusahaan network marketing? Karena perusahaan itu harus ada indikator tertentu sehingga dia bisa resmi. Nah, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah CUPL yang dikeluarkan oleh BKPM ya, BKPM. Nah, CUPL sendiri ada dua ya, CUPL ada dua. Ada CUPL sementara, ada CUPL tetap. Nah, CUPL sementara itu perpanjangannya 1 kali 1 tahun. Sedangkan CUPL tetap itu sepanjang perusahaan itu berjalan. Itu yang pertama yaitu CUPL. Yang kedua teman-teman yang harus diperhatikan setelah CUPL, dia terdaftar sebagai anggota APLI. Nah, ini lebih luar biasa lagi. Jadi kalau dia bisa terdaftar sebagai anggota APLI itu luar biasa ya, karena yang pertama CUPL, yang kedua tadi legalitasnya adalah terdaftar sebagai anggota APLI. APLI ini kan tempat berhimpunnya perusahaan-perusahaan yang resmi yang ada di Indonesia. Nah, untuk mendaftar sebagai anggota APLI itu ada syaratnya juga, tidak serta-merta terdaftar di APLI. Nah, sebenarnya begini teman-teman. Supaya kita tidak pusing memilih network marketing atau bagaimana hitung-hitungannya atau bla 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 bla, kita percayakan saja sama lembaga yang kompeten di negara kita. Nah, kenapa di sini negara hadir teman-teman? Negara hadir di sini untuk melindungi dua hal, melindungi perusahaan dan melindungi mitra-mitra perusahaan. Nah, teman-teman, saya punya sedikit pengalaman. Ada dulu sebuah perusahaan network marketing itu booming, luar biasa, karena bonusnya sangat-sangat besar. Nah, ketika kemudian dia melakukan pengurusan ke lembaga terkait, maka mau tidak mau si perusahaan ini harus menurunkan maksimal payout-nya. Artinya bonusnya harus dirubah, tidak boleh sebesar itu.
Karena sudah ada ketentuannya. Ketentuan maksimal payout itu, teman-teman, itu adalah 60%. 60%. Maka kemudian jika ada perusahaan yang memberikan iming-iming bonus besar, artinya bonusnya lebih besar daripada yang lain, maka dipastikan perusahaan itu tidak bisa mendapatkan legalitas dari perusahaan, karena perusahaan, apalagi dari pemerintah maksud saya, karena pemerintah di sini atau BKPM di sini sudah punya aturan main bahwa maksimal payoutnya adalah 60%. 60%, tidak boleh melewati itu. Kenapa? Karena juga melindungi konsumen sekaligus melindungi pemerintah, apalagi perusahaan. Bayangkan kalau bonusnya terlalu besar, maka yang untung besar adalah mitra. Kasihan juga si perusahaannya. Nah, kalau bonusnya terlalu kecil, perusahaannya yang enak, kasihan juga mitranya. Makanya di sini pemerintah hadir sebagai penengah. Ya, oke. Yang pertama tadi CUPL, ya CUPL. Kemudian apalagi kalau dia terdaftar di APLI. Nah, kemudian lebih keren lagi kalau dia punya sertifikat syariah dari DSN MUI, Dewan Syariah Nasional. Jadi kalau tiga ini udah ketemu, berarti legalitasnya udah top itu. Udah top legalitasnya ya. Nah, ini lebih penting. Nah, itu baru pilar yang pertama, legalitas. Nah, kebanyakan kita jarang melihat ini, jarang menganggap ini penting, padahal ini sangat penting. Kemudian berangkat lagi ke pilar yang kedua. Nah, pilar yang kedua ini adalah produk. Nah, produk yang akan kita jual, produk yang akan kita tawarkan. Produk ini juga tentunya harus memiliki legalitas yang lengkap. Kalau misalkan pupuk berarti dari Kementan. Kalau produk kesehatan atau makanan kesehatan berarti ada Badan POM, halal dan seterusnya itu pasti. Karena tidak mungkin pemerintah akan memberikan izin kepada perusahaan yang menjual produk abal-abal, kan gitu. Ini penting produk. Tapi di produk ini teman-teman, nanti akan saya bahas lebih dalam lagi tentang produk. Yang jelasnya produk ini juga sangat penting. Kenapa? Karena kalau produknya bagus tapi repeat ordernya tidak kencang, bahaya juga. Contoh misalkan saya menjual sebuah produk anggaplah produk A namanya. Nah, produk A itu kalau dipakai tahan sampai 10 tahun. Anda beli hari ini, misalkan pakai hari ini bertahun-tahun, tahan sampai 10 tahun, 20 tahun. Bayangkan jika kita menjual produk yang tahannya luar biasa, tidak ada repeat ordernya, maka bisnis pasti tidak jalan. Jadi banyak hal masalah produk ini ya. Kemudian yang ketiga adalah marketing plan, sistem bisnis, dan yang keempat sekolah bisnis. Jadi ini 4 pilar penting ya. Pertama legalitas, yang kedua produk, yang ketiga marketing plan, yang keempat sistem bisnis ya, marketing plan. Nah, marketing plan sebenarnya di sini itu ya kembali lagi dari aturan yang pertama, maksimal payoutnya 60%. Berarti 60% itu yang dikelola sedemikian rupa oleh perusahaan network marketing, oleh Pak CEO, sehingga cantik. Makanya kemudian saya menjadi heran ketika ada seorang leader MLM mempromosikan perusahaannya atau bisnisnya bahwa bisnis saya lebih besar bonusnya. Tidak akan mungkin bonusnya lebih besar daripada yang lain. Pasti maksimal payoutnya 60% kalau perusahaan itu resmi. Nah, kalaupun ada yang besar di apalagi di yang lain, pasti ada yang dikurangi di yang lain. Nah, tinggal di sini bagaimana cantik-cantiknya atau pengalaman dari CEO untuk meramu marketing plan yang 60% itu sehingga luar biasa. Jadi ini juga memberikan edukasi kepada kita semua untuk tidak percaya iming-iming karena ketentuannya jelas, maksimal payout itu adalah 60%. Kalau ada perusahaan yang tidak mematuhi itu, digaransi tidak bisa dapat izin dari Kementerian Perdagangan. Jadi aman, clear ya. Dan yang terpenting teman-teman yang ingin saya sharingkan di sini adalah pilar yang keempat. Ini yang sangat-sangat penting. Pilar yang keempat itu adalah sekolah bisnis atau support system. Kenapa? Banyak orang itu bergabung karena legalitasnya udah lengkap, produknya oke, kan gitu, marketing plan-nya atau sistem bisnisnya bagus, melupakan support system ya atau sekolah bisnis. Ini sangat penting. Nah, saya mengingat pesan dari Robert T. Kiyosaki ya, di dalam bukunya
bisnis abad 21, ya. Di bisnis abad 21 itu Robert T. Kiyosaki menyampaikan jangan bergabung, ya, atau pilihlah perusahaan karena alasan punya support system. Jadi kita dianjurkan bergabung di perusahaan network marketing itu bukan karena legalitasnya, artinya legalitas penting, produk penting, marketing plan penting, tapi yang terpenting adalah sekolah bisnis, support system. Kenapa support system ini sangat penting teman-teman sekalian? Ya, support system ini sangat penting atau sekolah bisnis. Bayangkan yang akan bergabung nanti, di perusahaan bisnis network marketing itu atau akan bergabung di tim Anda, itu kan dari berbagai latar belakang. Mungkin ada usianya mungkin baru 17 tahun, 18 tahun, ada mungkin 30 tahun, ada mungkin 40 tahun, mungkin ada 60 tahun. Kemudian ada yang mungkin ada yang sarjana, ada mungkin yang tamat SMA, bahkan ada yang tidak sekolah, ada yang banyak pengalamannya, ada yang tidak pengalaman. Bayangkan kalau sebegitu banyak orang berkumpul ya, kemudian ingin menjalankan suatu usaha dan tidak ada support sistemnya, tidak ada aturan bakunya, tidak ada kurikulumnya. Bagaimana bisa bisnis itu berjalan? Makanya support system ini sangat-sangat penting. Nah, selanjutnya di buku tersebut, di buku Robert T. Kiyosaki mengatakan bahwa banyak perusahaan network marketing mengaku punya support system, mengaku punya sekolah bisnis, tetapi dia tidak bersungguh-sungguh menjalankan support systemnya, tidak bersungguh-sungguh dalam hal sekolah bisnisnya. Jadi di sini kita harus jeli juga. Walaupun 4 pilar ini sudah ada, misalkan legalitasnya sudah lengkap, produknya juga bagus, marketing plan-nya bagus, sekolah bisnisnya ada, tapi juga dari kualitas masing-masing lagi harus kita melihatnya. Nah, untuk melihat itu saran saya jangan pakai perasaan, tapi kita harus menggunakan logika dan pasar, dikorelasikan dengan pasar. Jadi inilah 4 pilar terpenting ketika kita ingin memilih sebuah perusahaan network marketing atau ingin berjuang di perusahaan network marketing. Jangan sampai kita sudah jor-joran berjuang, ternyata legalitasnya tidak ada, atau produknya ya susah diangkat, marketing plan-nya susah diangkat, sekolah bisnisnya tidak terlalu lengkap kurikulumnya ya. Kenapa? Karena kalau sekolah bisnisnya lengkap, betul-betul kurikulumnya lengkap, apapun masalah teman-teman, pasti ada solusinya. Pasti diberikan solusinya. Apapun masalahnya, pasti ada solusinya kalau support sistemnya betul-betul komplit. Artinya kalau kita bermasalah di lapangan, ada solusinya. Kenapa? Karena di bisnis itu kita akan menghadapi berbagai macam masalah. Tapi bukan masalah yang harus kita pikirkan, tapi solusinya. Nah, bisnis network marketing yang top itu adalah dia sudah tahu solusinya semua, mengajarkan semua solusinya. Nah, inilah 4 pilar penting teman-teman. Yang pertama tadi legalitas, yang kedua legalitas itu dari CUPL, apalagi kalau dia terdaftar di APLI, apalagi kalau dia punya sertifikat syariah, udah clear. Yang kedua adalah produknya bagus tidak, repeat ordernya kencang tidak. Kan banyak juga tuh produk yang pasarnya tidak jelas. Artinya kita harus mencari pasar baru. Paling bagus itu sebenarnya kalau produknya itu pasarnya memang sudah ada dan pasarnya luas. Itu memang lebih keren lagi. Dan harganya juga terjangkau dibandingkan yang lain. Ini 4 penting ya, 4 pilar ini sangat-sangat penting. Kenapa? Karena kalau 4 pilar ini tidak semua top, berat teman-teman, berat. Kita melihat begitu banyak perusahaan network marketing yang lahir ya, setiap tahunnya begitu banyak yang lahir, tapi tidak semua bisa terangkat ya. Tidak semua bisa terangkat. Kenapa? Karena itu tadi 4 pilar ini penting. Nah, selanjutnya teman-teman, ketika 4 pilar ini aman, berarti faktor eksternalnya sudah aman. Tinggal faktor yang pertama tadi adalah faktor internal diri kita. Diri kita apakah siap untuk sukses? Makanya disiapkan sekolah bisnisnya supaya diri kita terus bertumbuh, terus berkembang. Kenapa? Karena lagi-lagi
lagi-lagi yang bergabung di perusahaan network marketing itu kan berbagai latar belakang tuh, berbagai latar belakang. Mungkin ada karyawan, mungkin ada pengusaha dan lain-lain sebagainya. Dan bayangkan jika misalkan dia seorang karyawan yang puluhan tahun jadi karyawan, kemudian mentalnya mental karyawan, karakternya karakter karyawan, kemudian dia masuk di bisnis, kemudian di bisnis itu dia tidak diajarkan mental pebisnis, tidak bisa sukses, berat suksesnya. Kenapa? Karena dia harus berpindah dari mental karyawan ke mental pebisnis. Sedangkan mental karyawan ini beda dengan mental pebisnis. Sedangkan yang masuk di network marketing ini kan banyak tuh karyawan seperti saya, misalkan ASN masuk, kan gitu. Masuk. Makanya penting yang namanya pendidikan bisnis supaya kita bisa mengupgrade kapasitas kita sebagai pebisnis. Ini penting karena kita berada di wilayah bisnis. Saya pernah membaca buku, saya lupa judul bukunya, apakah judulnya itu Ayah Kaya Ayah Miskin atau Business School atau kenapa sayang? Buka pintu. Ya ampun jaringan. Nah itu teman-teman. Dan yang terpenting yang dari 4 ini kan penting. Dan yang tidak kalah penting ada yang kelima. Ini yang jarang orang bahas. Padahal yang kelima ini sangat-sangat luar biasa. Ya, yang kelima ini sangat-sangat luar biasa. Apa itu yang kelima? Ownernya, pemilik perusahaan. Ya, pemilik perusahaan. Mariarnell itu Mariarnell kalau saya tidak salah. Mariarnell atau siapa ya? Nanti saya cari tahu lagi. Ya, dia pengusaha network marketing yang paling sukses. Dia memberikan 7 aturan dalam untuk sukses di network marketing. Salah satunya adalah perhatikan ownernya. Apakah dia pelaku atau bukan? Ya. Nah, di sini saya ingin sharing ya. Lagi-lagi bukan menghakimi tapi sharing pengalaman di luar. Ada sebuah perusahaan network marketing itu sudah booming, ya. Perusahaan network marketing sudah booming. Luar biasa. Tiba-tiba ownernya atau pemiliknya ini bikin perusahaan network marketing yang lain. Berarti dia punya 2 perusahaan network marketing, ya. Dia punya 2 perusahaan network marketing. Bayangkan tuh. Sudah bisa dibayangkan bagaimana ketika ownernya nih bikin perusahaan network marketing sudah booming bla 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 bla. Kemudian dibikin lagi yang baru. Ya, kemudian dia muncul di depan. Berarti ini yang jaringan di bawah ini kasihan nih, mitra-mitra di bawah kasihan atau leader-leadernya kasihan karena akan saling mempengaruhi satu sama lain. Kalau misalkan memang mau bikin perusahaan network marketing, misalkan sudah punya baru bikin lagi, boleh, tapi jangan nampak di permukaan, di belakang saja, dan mitra-mitra Anda atau jaringan Anda atau apalagi namanya tidak perlu tahu bahwa Anda bikin lagi. Nah, inilah pentingnya yang namanya owner, pemimpin. Pemimpin ini harus penting. Jadi kalau di luar sana yang dibahas selalu 4 pilar ini, legalitas, produk, marketing plan, sekolah bisnis, ini memang tidak bisa ditawar ya, tidak bisa ditawar-tawar. Tapi yang paling juga mendasar, yang jarang orang bahas itu adalah pemiliknya, ownernya, pelaku atau bukan, paham sistem atau tidak, ya. Karena banyak orang berduit bikin perusahaan network marketing tidak bisa naik, tidak bisa sukses, tidak bisa booming. Banyak juga kemudian katakanlah artis ya, bikin perusahaan network marketing, public figure, tidak bisa karena memang ada ilmunya, teman-teman. Ada ilmunya, dan saya banyak belajar hal itu dari apa? Karena ini memang bisnis luar biasa. Bisnis yang sangat luar biasa. Maaf ya kalau ada si bocah-bocah yang. Jadi teman-teman itu yang penting ya. Jadi kalau teman-teman sudah ketemu perusahaan yang punya 4 pilar, plus kemudian ownernya luar biasa, maka teman-teman tinggal tutup mata saja gaspol. Apalagi kalau kita lihat momentumnya di mana-mana luar biasa, karena susah menemukan momentum. Dari ratusan perusahaan network marketing, untung kalau ada 1-2 yang ketemu momentum, artinya enak dijalankan, ya. Karena banyak perusahaan sudah punya 4 pilar ini berat sekali. Sistem di atas sistem, sepakat tak, Pak?
Nah, baik teman-teman sekalian, saya membuka sesi pertanyaan ya. Sesi pertanyaan, siapa tahu ada yang mau bertanya seputar network marketing, boleh deh, boleh seputar network marketing. Siapa tahu ada yang mau bertanya, boleh. Ini lagi ada barang masuk lagi di kantor ya. Tadi sebenarnya saya mau live di atas, saya ada ruangan, tapi itu si kecil-kecil itu, si bocil-bocil itu luar biasa. Saya pindah ke bawah, ikut lagi ke bawah. Masya Allah. Silakan teman-teman, jika ada yang mau ditanyakan, boleh. Kenapa ini penting? Kita harus tahu, kita juga harus paham. Kan ini bisnis kita. Jangan sampai jangan sampai orang lain yang tidak ada di bisnis kita nih komentarnya banyak dan itu mempengaruhi kita. Padahal yang punya bisnis adalah kita, yang menjalankan adalah kita. Masa mau dipengaruhi oleh orang yang tidak menjalankan bisnis ini, yang tidak paham dengan bisnis ini? Kan bahaya itu, bahaya. Harusnya teman-teman yang memberikan edukasi ke mereka bahwa bisnis seperti ini tidak seperti itu, bahwa bisnis multi level itu begini loh. Kenapa? Karena Anda pelakunya. Karena kan banyak orang di luar sana yang dia tidak pernah ikut bisnisnya, belum pernah melakukan, apalagi bahkan gagal di bisnis network marketing, tapi pintar sekali ngomong, pintar sekali komentar, pintar sekali mengajari, padahal dia gagal di bisnis network marketing. Untuk apa kita mendengarkan orang yang gagal? Kan begitu. Makanya teman-teman yang sedang pengen meraih impian di bisnis network marketing harus punya kepercayaan diri, bahwa saya ini pelaku bisnis network marketing. Saya ini insya Allah lebih paham karena saya belajar, saya pelakunya. Orang lain tidak berhak kemudian mempengaruhi saya, apalagi orang lain itu tidak tahu apa-apa, bukan pelaku. Oke, boleh. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya, boleh ya, boleh. Silakan. 30 peserta, enggak apa-apa 30 peserta. Untuk malam hari ini kita bahas tentang 4 pilar itu dulu. Mantap Pak, iya, terima kasih. Boleh. Kendala-kendala juga boleh. Karena betul Pak Royal, banyak orang yang trauma, padahal pas saya tanya, Bapak masuk di mana dulu? Jawab tetanggaku yang masuk MLM, lalu bukan saya. Hah? Jawabannya tetanggaku yang masuk MLM, lalu bukan saya. Betul Pak, betul sekali. Karena memang orang kita itu memang orang kepo. Nah teman-teman sekalian, saya tambahkan lagi sharing-sharingnya bahwa sadar atau tidak sadar, tahu atau tidak tahu, kita nih lagi berada di abad 21. Di abad 21. Makanya kemudian Robert T. Kiyosaki itu menuliskan bisnis abad 21. Bisnis abad 21 yang dia bahas di situ adalah bisnis multi level marketing. Gitu. Dahsyat. Berarti bisnis abad 21 itu atau bisnis multi level itu menemukan tempat atau masa paling emasnya adalah abad 21. Ya kita sekarang ini. Kenapa? Tentu ada alasannya. Alasan yang pertama sekarang adalah teknologi. Teknologi begitu luar biasa, teknologi digital. Kita bisa berkomunikasi oleh siapa saja, di mana saja, kapan saja. Dan alat komunikasi itu sangat banyak. Ya, alat komunikasinya sangat banyak. Media komunikasi juga sangat banyak, mulai Facebook, Instagram, TikTok, bisa lewat telepon, bisa video call, bisa Zoom meeting dan lain-lain sebagainya. Itu adalah fasilitas kita bisa membagi bisnis kita. Kita bisa sharing bisnis kita. Makanya bisnis abad 21 itu yang dibahas network marketing sampai ada bukunya, bisnis abad 21 karangan Robert T. Kiyosaki. Sekaranglah masa emas dari sebuah bisnis network marketing, gitu kan. Yang pertama. Yang kedua nih, kita lihat jumlah penduduk ya. Tetanggaku yang gagal tapi dia yang trauma. Ya sudah begitu, yang dia masuki perusahaan yang tidak ada produknya atau money game. Nah ini teman-teman sekalian, ini pentingnya kita melakukan edukasi, sharing-sharing bahwa network marketing itu berbeda dengan money game. Nah teman-teman sekalian, saya ingin perlihatkan
bahwa kita Indonesia ini adalah surganya multi level marketing atau network marketing. Nah, jika melihat jumlah penduduk ya, kita melihat jumlah penduduk Malaysia. Malaysia itu kurang lebih 330.000 kilometer persegi. Saya ulangi, 330.000 kilometer persegi dengan jumlah penduduk 31 juta. Untuk negara Malaysia itu penduduknya 31 juta. Kalau dibandingkan dengan Jabodetabek itu kita punya 30 juta. Berarti artinya begini, membandingkan jumlah penduduk antara Malaysia dengan Indonesia itu jauh. Kalau Malaysia dibandingkan dengan Jabodetabek itu sudah hampir seimbang. Negara Malaysia dibandingkan dengan Jabodetabek ya, itu jumlah penduduknya hampir sama. Luar biasa. Tapi tahu tidak teman-teman, ada hal yang miris di sini. Hal yang miris teman-teman, walaupun Indonesia sangat besar, Malaysia jauh lebih besar omset network marketingnya dibandingkan Indonesia. Bayangkan nih, Indonesia, enggak usah bandingkan Indonesia dengan Malaysia. Jabodetabek saja dibandingkan dengan Malaysia hampir sama jumlah penduduknya. Hampir sama jumlah penduduknya. Belum lagi provinsi yang lain. Belum lagi provinsi yang lain. Misalkan nih untuk Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Jakarta, Jawa Barat dan Banten itu kurang lebih 70 juta. Bayangkan nih. Jakarta, Jawa Barat dan Banten itu 70 juta orang gitu kan. Nah, Malaysia hanya 31 juta. 31 juta Malaysia, tapi omset negara Malaysia untuk network marketing jauh, kita tertinggal jauh oleh Malaysia. Nah, apa artinya teman-teman di sini? Indonesia ini adalah surganya network marketing. Indonesia ini adalah pasar network marketing. Artinya teman-teman semua yang nonton malam hari ini itu berada di tengah-tengah pasar. Makanya kemudian perusahaan network marketing dari Amerika lah, dari Jepang lah, dari Cina lah, dari mana itu berusaha masuk ke Indonesia. Makanya penting kemudian kita selalu bersemangat bahwa kita telah berada di perusahaan yang negara-negara lain itu mau masuk ke Indonesia nih. Tapi tidak semua perusahaan network marketing layak untuk diperjuangkan. Bagaimana caranya? Pilih yang 4 pilar tadi. 4 pilar tadi. Kenapa banyak orang yang rugi? Kenapa banyak orang yang bangkrut? Kenapa banyak orang yang trauma? Karena salah pilih bisnis. Karena kebanyakan kita tidak mau menyalahkan diri sendiri. Udah tahu salah bisnis, udah tahu tidak maksimal, ya tidak bisa sukses. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Boleh? Ini saya lihat penontonnya naik turun, kadang 30, kadang 25, kadang 40. Ini live pertama ya. Nanti kita akan bahas yang lebih detail lagi, lebih dalam lagi. Dan saya pikir lebih bagus kayaknya lewat platform Facebook, karena bisa umum, bisa semua orang nonton, dan siapapun bisa menanggapi. Ya, siapapun bisa menanggapi, baik dia orang network marketing, baik dia orang perusahaan multi level, baik orang anti multi level. Kan enak tuh. Jadi kita tidak ada sembunyi-sembunyi, tidak ada kemudian kita sembunyi-sembunyikan. Makanya saya pilih live di Facebook. Dan insya Allah kita siap sharing kok, ya. Alhamdulillah. Boleh teman-teman, kalau ada hal yang Pak, trauma Pak. Nah, ini penting juga teman-teman. Saya punya bukunya, saya sarankan baca bukunya Jordan Adler. Jordan Adler itu di bukunya Beach Money. Itu kemarin saya sudah baca beberapa kali. Jordan Adler ini gagal di 11 multi level. Silakan di-share Pak Satria, izin share silakan Pak. Jadi dia gagal di 11 multi level selama 10 tahun. Jadi selama 10 tahun dia gagal di multi level. Artinya dia membuktikan bahwa dia bukan orang yang pantas untuk sukses di multi level, karena selalu gagal. Tapi Masya Allah, di bisnis multi level yang ke-12 dia sukses luar biasa. Kenapa? Karena ketemu bisnis yang luar biasa. Jadi gini teman-teman, tidak semua bisnis multi level itu bisa dikerjakan atau gampang diangkat, tidak semua. Tetapi kan tantangannya sekarang nih, masyarakat awam itu
masyarakat awam itu kebanyakan dipilih oleh multi level. Dipinang oleh multi level, bukan dia yang memilih. Beda kalau misalkan kita mau kasih sekolah anak kita. Ketika kita mau kasih sekolah anak kita, kita yang cari sekolah yang cocok untuk anak kita. Tapi kalau masalah bisnis network marketing, mungkin karena kurangnya informasi, sehingga dia yang dipilih. Entah dia bagus, entah dia jelek, apapun, pokoknya kalau dipilih digaspul dengan berbagai iming-iming. Karena dia tidak punya kategori bisnis multi level yang bagus. Makanya malam hari ini kita sharing sama-sama bahwa bisnis multi level yang top itu ini, perhatikan 4 pilar. Legalitasnya oke, SUPL, apalagi kalau terdaftar di APLI, apalagi ada syariahnya, aman. Pokoknya udah enggak usah ragu. Yang kedua yang kedua produk, yang ketiga marketing plan, sistem bisnisnya, yang keempat adalah sekolah bisnis. Yang terpenting di sini sekolah bisnisnya juga, karena ini yang akan membuat kita berkembang. Bayangkan teman-teman. Dan yang kelima adalah ownernya, pemiliknya. Kenapa support system ini penting? Kenapa? Karena kita kan membangun jaringan. Jaringan itu akan terus berkembang. Bayangkan jika bisnis yang kita jalankan tidak ada sistemnya, maka semua mitra ini akan bergantung kepada Anda. Dipastikan tidak bisa. Kita kan cuma sendiri, tangan kita 2, mata kita 2, telinga kita 2, hidung kita 1, mulut kaki cuma 2. Waktu kita terbatas 24 jam. Tidak akan mungkin bisa melayani mitra yang begitu banyak kalau sudah berkembang. Mungkin kalau puluhan masih bisa. Mungkin kalau puluhan mitra kita bisa handle. Tapi bagaimana kalau sudah ratusan, atau ribuan, atau puluhan ribu? Kita tidak bisa handle. Nah, pada saat kita tidak bisa handle dan dia bergantung kepada kita, mereka kecewa, berhenti. Kenapa bisa? Ya bukan salah kita sebenarnya, karena kita memang tidak mampu. Salah prosesnya. Makanya kemudian kita harus memilih bisnis yang memang butuh support. Ada sekolah bisnisnya, ada sistemnya, ada support sistemnya, sehingga semua mitra kita bukan bergantung kepada kita, tapi bergantung kepada sistem. Bergantung kepada support system gitu. Jadi kalau misalnya kita punya mitra nih, kita nih bergantung kepada sistem. Kita punya mitra lagi nih, gantungkan kepada sistem. Ada mitra lagi, gantungkan pada sistem. Pokoknya tempat bergantung kita di sistem, di support system gitu. Sehingga ketika kita tidak bisa, kan support system tetap jalan. Inilah pentingnya memilih perusahaan yang punya support system. Tapi banyak perusahaan di luar sana yang mengatakan punya support system, tapi tidak maksimal atau tidak bersungguh-sungguh di hal support system. Jadi kalau teman-teman ketemu perusahaan yang sedikit-sedikit pertemuan, sedikit training, sedikit edukasi, bersyukur. Jangan malah ini kok perusahaan saya sedikit-sedikit training, kok perusahaan saya sedikit pertemuan, kok sedikit-sedikit dikasih ini. Itu demi kebaikan Anda semua. Daripada Anda yang training, mending kasih ikut. Jadi sebenarnya sederhananya begini teman-teman, kalau perusahaan itu memang luar biasa dan tepat, sebenarnya begini, tugas kita itu hanya memasarkan, tugas kita hanya merekrut, tugas support system itu adalah membina. Jadi kalau ketemu orang lempar ke sistem, ketemu orang masukkan ke sistem, ketemu orang masukkan ke sistem. Jadi sistem ini sangat luar biasa. Cuman masalahnya di sini, kalau perusahaan tersebut tidak punya sistem, mau bagaimana? Ibaratkan begini, ada sekolahnya, kita punya mitra nih, masukkan ke sistem biar dia belajar. Ketemu lagi orang, masukkan ke sistem, dia pun melakukan hal yang sama. Akhirnya nanti semua bergantung kepada sistem yang ada. Cuman masalahnya bagaimana kalau tidak ada sistemnya? Memasukkan ke sistem? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa dimasukkan di sistem? Sistemnya tidak ada. Ibaratkan begini, ada rumah ya, rumah itu adalah sistemnya, rumah itu adalah sekolah bisnisnya, Tugas kita merekrut orang, sudah dapat nih, masukkan ke rumah itu, biarkan di rumah itu mereka belajar sama-sama. Jadi kerjanya kita begitu saja sebenarnya, terputar gitu terus. Jadi tidak perlu hebat, tidak perlu ahli. Cuman masalahnya kalau perusahaan kita atau perusahaan yang kita pilih tidak ada super sistemnya, tidak ada rumahnya, mau dimasukkan kemana coba? Pak, saya hebat, Pak, saya bisa handle, saya bisa training. Iya, bisa trainingnya sampai kapan? Bisa trainingnya 1 hari berapa tempat? Mungkin kalau mitra kita 1, 2, 3, atau 10, atau 20, atau 30, mungkin kita masih bisa. Tapi kalau sudah berkembang semua, tidak
Bisa teman-teman. Makanya penting yang namanya support system. Maka bersyukurlah ketika teman-teman sudah ketemu perusahaan yang punya 4 pilar, dan pilar keempat ini sekolah bisnisnya betul-betul sungguh-sungguh totalitas. Harus bersyukur. Kan itu demi kebaikan Anda. Oke, ada pertanyaan kira-kira? Selamat datang Bu Harnia, Trisna Dharma, Ibu Andi Sri Rahayu. Apa nih? Apa lagi nih? Pak Yosep. Gimana kira-kira nih sharing-sharingnya nih? Kalau ada pertanyaan boleh. Kalau saya ada salah-salah maafin ya. Email da amin laida manrul. Mantap itu aja manrul. Oke. Kenapa saya live teman-teman? Lagi-lagi saya live ini tujuannya untuk berbagi, untuk sharing apa yang sedikit saya pahami ya. Dan kita live ini kan enak. Orang siapapun bisa nonton. Yang benci multi level bisa masuk, bisa komentar supaya kita sama-sama belajar. Apa sih sebenarnya membuat mereka benci? Gitu. Orang yang trauma bisa nonton, apa sih membuat dia trauma? Gitu bisa sama-sama belajar. Artinya transparan supaya ini sekaligus sinyal untuk memberikan keyakinan kepada siapapun bahwa network marketing itu luar biasa. Bisnis network marketing itu luar biasa. Nah, nanti kita akan bahas yang lain, yang jelasnya ini saja yang pentingnya 4 pilar, karena judulnya 4 pilar. Judulnya 4 pilar. Yang terpenting 4 pilar ini teman-teman, karena susah betul-betul susah menemukan perusahaan yang ideal yang punya 4 pilar ini. Karena kalau kita masih awal-awal jalan, kita mungkin tidak terlalu bagaimana, tapi ketika Anda sudah berjuang, udah lama, jaringan mulai berkembang, baru terasa betul ini 4 pilar, utamanya support system, baru betul-betul terasa, oh iya ya, terasa betul. Betul teman-teman, betul sekali ini. Support system sangat-sangat penting ini, namanya support system. Jangan sampai kemudian kita salah pilih. Dan support system kita kan luar biasa. Mau kita belajar di sini boleh, ada aplikasinya. Luar biasa teman-teman. Di sepanjang pengalaman saya yang sedikit ini bermain network marketing, saya belum pernah merasakan hal seperti ini. Luar biasa, betul-betul luar biasa. Tapi hal itu tidak bisa saya tularkan kepada siapapun selain dia sendiri yang merasakan. Jadi harus juga merasakan. Trainer syariah, keren, transparan, dan layak diperjuangkan. Karena 4 pilar terbukti. Betul ya? 4 pilar ini harus terbukti. Kemudian disokong oleh yang kelima. Ya. Mariano mengatakan itu tadi, yang kelima adalah ownernya. 7 aturan membangun bisnis multi level, salah satunya adalah perhatikan ownernya. Owner ini betul-betul tidak bisa ditawar-tawar, penting. Nah, kalau sudah ketemu 5-5-nya ini, legalitasnya oke, produknya oke, marketing plan-nya oke, betul-betul oke, kemudian support system-nya betul-betul totalitas, ditambah dengan owner yang luar biasa, udah Anda ketemu perusahaan luar biasa. Gas. Kenapa? Susah menemukan hal seperti ini, teman. Susah, betul-betul susah. Kenapa susah? Waktu meeting di Apli kemarin, meeting di Apli beberapa waktu yang lalu, itu disampaikan dari 100 perusahaan dalam 5 tahun itu tinggal 10. Bayangkan tuh, dari 100 perusahaan multi level dalam waktu 5 tahun itu berguguran, biasa hanya bertahan kurang lebih 10. 5 tahun berikutnya untung kalau ada 1 yang bertahan. Berarti dalam 100 perusahaan multi level marketing yang dibuat, yang lahir dalam 10 tahun yang akan datang, untung kalau ada 1 yang bertahan. Makanya sebenarnya kenapa orang banyak gagal di network marketing, memang karena untuk bertumbuh, memang berkembang, bukan dari segi individunya saja, tapi dari segi perusahaannya juga. Betul Pak Leader, saya banyak prospekan, mereka sudah paham dan tertarik, tapi cuma 1 yang mereka batal bergabung karena katanya tidak bisa selalu ikut pertemuan. Sebenarnya begini Pak, kasih gabung aja, karena pertemuan itu pilihan. Pertemuan itu pilihan bagi dia, bukan paksaan. Tapi kalau misalkan dia mau betul-betul, nanti suatu saat dia akan kemudian ikut pertemuan. Karena pertemuan ini pendidikannya penting sekali.
Jadi apalagi namanya, pelan-pelan, karena tidak semua juga orang yang bergabung akan langsung mau, kan gitu. Jadi ini alurnya gini. Orang yang kita prospek, calon mitra, itu kan gitu. Dari semua calon mitra kan tidak semua bergabung, tapi kita tetap all up. Nah, dari semua kemudian orang yang kita prospek tidak semua bergabung. Dari semua yang bergabung, ya, belum tentu mau aktif, kan gitu. Dari semua yang bergabung belum tentu mau aktif. Dari semua yang aktif belum tentu mau ikut sistem, ya. Dari semua yang aktif belum tentu ikut sistem. Dari semua yang ikut sistem, ya, itu bertahap untuk jadi leader, kan begitu. Bertahap untuk jadi leader. Tapi sebenarnya begini teman-teman, di network marketing itu teman-teman tidak butuh banyak sebenarnya. Cukup ketemu satu orang yang tepat di kiri, satu orang tepat di kanan, udah. Ya gitu kan. Itu harus dipahami teman-teman. Tidak semua yang kita prospek bergabung. Kalaupun bergabung, apalagi tidak semua juga yang bergabung mau aktif. Tidak semua yang aktif mau ikut sistem, gitu. Tetapi tetap diedukasi. Karena semua yang tidak join ini atau tidak semua yang join ini tidak mau join terus. Suatu saat akan join juga. Kemudian yang sudah join tidak mau aktif. Tidak semua juga yang tidak aktif ini tidak aktif terus. Suatu saat bisa aktif. Yang aktif ini juga tidak semuanya juga dia tidak, apalagi aktif tidak mau ikut sistem, suatu saat bisa ikut sistem. Semua butuh proses. Terus saja. Bedanya MLM yang menerapkan sistem syariah dan non syariah. Samsul Uri. Baik. Apa sih bedanya MLM yang menerapkan sistem syariah dan non syariah? Saya tidak bisa menjawab itu teman-teman sekalian. Takutnya saya menjawabnya keliru ya. Yang jelasnya MLM yang syariah itu sudah memenuhi konsep-konsep syariah. Siapa yang mengatakan itu? Bukan saya, tapi lembaga organisasi paling kompeten di negara kita, yaitu Majelis Ulama Indonesia. Kita percayakan kepada Majelis Ulama Indonesia, Pak. Ini dari pertanyaan dari siapa nih? Yang menanyakan perbedaan MLM syariah dan non syariah, ya. Jadi MLM syariah itu teman-teman betul-betul memastikan tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan konsep-konsep syariah. Itu saja sih sebenarnya. Nonton sedang Ibu Yuli, share Pak Satria, silakan. Pak Soraya, mana pertanyaan? Saya pernah prospek katanya sama ini. Darsan Pak Sumpe, tetangga saya gagal. Yo gagal. Gimana caranya ini? Mau dilihat semua di komentarnya. Masya Allah, paling luar biasa. Oke, terima kasih Bun. Ya teman-teman, kalau masalah trauma, saya ingin cerita sedikit. Waktu saya baru-baru pindah di BTN di Goa, ya, itu saya melihat ada bapak-bapak itu jualan jagung rebus. Tidak lama kemudian jual ikan. Tidak lama kemudian setelah jual ikan, jual sendal. Tidak lama setelah jual sendal, jual pakaian. Tidak lama setelah jual pakaian dia jualin jualan apalagi namanya makanan kue sehari-hari. Tidak lama kemudian jual jagung lagi. Sepanjang yang saya ingat itu ada 6 jenis usahanya tuh. Ya, sepanjang saya di situ baru beberapa tahun. Apakah bapak itu trauma? Enggak. Apakah ketika dia trauma ngomong-ngomong ke yang lain, saya trauma bisnis konvensional, bangkrut terus, rugi terus? Tidak. Tapi kenapa ketika orang bisnis network marketing trauma cerita ke yang lain? Nah, di sini masalahnya tuh. Lagi-lagi mental itu tadi belum masuk ke mental pengusaha. Alhamdulillah, saya ngoceh-ngoceh terus nih teman-teman. Abi Noval. Nanti kita akan bahas sistem nanti kita bahas lebih dalam lagi supaya enak kita jalankan bisnis network marketingnya gampang sebenarnya. Kenapa saya katakan gampang? Network marketing itu legalitas ada, produk ada, sistem bisnis ada, sekolah bisnis ada,
Apalagi yang kita pusingkan? Sebenarnya bisnis network itu gampang. Yang ribet itu kita nih yang ribet. Kitanya yang ribet. Pelaku network marketingnya yang ribet sebenarnya. Kalau bisnis network marketing itu gampang. Tinggal promosi, dapat bonus masuk mobil. Cuman begitu. Tapi kenapa ribet? Ya kitanya yang ribet. Kita yang ribet. Cuman sedikit ya terakhir ya, karena sudah lama saya ngoceh-ngoceh. Saya ingin sedikit memberikan gambaran teman-teman ya. Saya ingin mengambil contoh bisnis yang lain. Contoh lah atau usaha yang lain, misalkan penjual ikan. Ya, penjual ikan atau penjual baju atau penjual apa di orang sana. Bayangkan nih. Mereka tuh teman-teman kita di bidang konvensional itu untuk mendapatkan produk saja, ya, untuk mendapatkan produk untuk mau dijual, mereka sudah harus keluar biaya. Mereka sudah harus keluar tenaga, mereka sudah harus keluar waktu hanya untuk dapatkan produk, belum jualannya. Tuh. Untuk mendapatkan produk untuk mau dijual saja, mereka sudah keluar biaya, keluar waktu, keluar tenaga, dan lain-lain sebagainya. Belum lagi jualannya, kan begitu. Nah kita kalau bisnis network marketing, itu produknya sudah ada teman-teman. Khususnya di bisnis yang saya jalankan, teman-teman tidak perlu cari produk. Produk itu yang datang ke Anda. Bahkan dipackingkan sama leader Anda. Bahkan ada yang diantarkan ke rumah Anda. Produknya datang ke Anda, teman-teman. Nah, kalau bisnis yang lain tuh berat tuh. Kenapa berat? Mereka harus cari produknya. Kalaupun produknya laku, butuh stok yang banyak, pusing lagi cari stoknya di mana tuh. Itu kan gitu ya. Nah, kita nih tidak perlu pikirkan stok, tidak perlu pikirkan produknya ada. Tinggal pasarkan saja. Kemudian keuntungannya sudah jelas, tidak perlu pikirkan keuntungan, tidak usah pikirkan lagi manajemen keuangan, tidak perlu. Sistemnya sudah ada. Cuman ya tantangannya lagi di lapangan, banyak dari kita yang melawan sistem. Sistem mau dilawan, tidak bisa sistem dilawan, udah seperti itu. Ya. Saya bersemangat sekali di network marketing. Kenapa? Karena inilah cara di mana orang biasa-biasa bisa sukses, di mana orang yang tidak punya banyak modal bisa bisnis dengan keuntungan besar, di mana kita juga bisa mengajak orang lain untuk sukses. Oke, saya cerita sedikit. Mengapa Robert T. Kiyosaki, ya ini Robert T. Kiyosaki yang biasa dikenal oleh banyak network marketing. Kenapa Robert T. Kiyosaki yang awalnya tidak suka bisnis network marketing, tiba-tiba menganjurkan network marketing? Kenapa dia begitu? Alasannya begini teman-teman. Ada sahabat Robert T. Kiyosaki, dia pengusaha properti sangat sukses. Tapi Robert T. Kiyosaki ini yang tidak suka bisnis network marketing, kaget melihat temannya kok tiba-tiba masuk bisnis network marketing dan aktif dan sukses. Gitu kan? Akhirnya dia bertanya, logikanya, bro, kenapa sih lo kan sudah kaya, lo kan sudah bisnis properti, banyak sekali kok asetnya udah di mana-mana, kenapa sih kok mau bisnis network marketing? Padahal network marketing bla 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 gitu kan alasannya. Nah, apa jawaban sahabat Robert T. Kiyosaki gini? Tahu tidak bro Robert, ini logat saya saja. Tahu tidak bahwa saya memang sukses di bisnis saya properti. Saya memang kaya raya. Saya punya aset di mana-mana. Tahu tidak, banyak orang mau seperti saya. Banyak orang mau seperti saya, mau kaya juga seperti saya, mau sukses juga seperti saya. Tapi meskipun bagaimanapun caranya saya mengajari mereka, mereka sulit seperti saya. Kenapa sulit seperti saya sukses di bisnis? Karena bisnis ini butuh pengalaman yang luar biasa, butuh modal yang besar, butuh pengalaman juga yang tidak semua bisa. Dan saya merasa sedih ketika apa yang saya ketahui tidak bisa dilakukan oleh kebanyakan orang. Tidak bisa dilakukan oleh kebanyakan orang. Dan saya pikir satu-satunya bisnis yang bisa saya sukses dan saya bisa juga mengajarkan kepada siapa saja itu adalah bisnis network marketing. Makanya saya terjun ke bisnis network marketing dan saya kerjakan, alhamdulillah sukses. Dan setiap orang yang datang kepada saya bisa langsung menunjukkan ini bisnisnya, ini caranya. Itu alasan sahabat Robert T. Kiyosaki masuk di bisnis network marketing. Dan sejak saat itu Robert T. Kiyosaki mulai terjun ke network marketing dan dia mulai paham bahwa satu-satunya bisnis
yang luar biasa dalam membantu siapapun untuk sukses itu adalah network marketing. Akhirnya muncullah bukunya. Bukunya adalah Business School edisi ketiga. Business School edisi ketiga, jika teman-teman melihat, itu judulnya buat mereka yang suka menolong orang. Business School edisi ketiga membahas semua network marketing, tapi judulnya yang paling luar biasa di situ adalah buat mereka yang suka menolong orang. Artinya apa? Business network marketing cocok sekali buat siapa saja yang suka menolong orang. Bagaimana caranya menolong orang? Sebelum Anda menolong orang, tolong dulu diri Anda, sukseskan dulu diri Anda, jadikan diri Anda sukses dulu, baru bisa mengajak orang lain sukses. Dan untuk mengajak orang, untuk mensukseskan diri kita, kita juga harus mengajak orang lain sukses. Maka ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan, teman-teman sekalian. Makanya saya suka network marketing. Tapi banyak orang yang tidak suka. Kenapa tidak suka? Gitu. Kasih tahu supaya dia suka. Katanya haram, Pak. Nah, ini dia. Makanya cari bisnis network marketing yang syariah. Tapi Pak katanya percaya saja sama Majelis Ulama Indonesia. Kita ini kadang terlalu tidak mau percaya. Ini sharing saja. Oke, mungkin begitu teman-teman ya. Malam hari ini sudah jam berapa nih? Udah jam 10. Saya tadi mulai hampir jam 9. Berarti sudah 1 jam. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Siapapun Anda, saya tidak bisa sebut satu persatu. Yang jelasnya di network marketing teman-teman luruskan niat bahwa bisnis ini bisnis luar biasa. Terakhir sekali saya ingin coba mengkorelasikan, ya, menyamakan antara buat saudaraku mungkin yang non muslim, saya ingin mengangkat kisah perjuangan Rasulullah ya dalam berdakwah. Di dalam berdakwah awalnya kan dia ceritanya gimana tuh? Awalnya dari mulut ke mulut kan? Awalnya dari mulut ke mulut. Setelah ada beberapa kemudian yang memeluk Islam, mulailah home sharing. Ya, mulailah home sharing lah ceritanya, kurang lebih begitulah. Home sharing. Akhirnya makin meluas. Akhirnya bikinlah dakwah gitu kan. Apa OPP lah kalau dalam multi level marketing gitu ya, atau RBP akbar lah kalau begitu, atau pertemuan akbar lah begitu ya. Jadi awalnya dari mulut ke mulut, kemudian home sharing, dari mulut ke mulut home sharing, kemudian bertemu. Dan faktanya cara ini luar biasa, karena memang apa yang dibawa memang luar biasa juga. Nah, produknya waktu itu apa? Produknya adalah agama Islam tentunya kan. Produknya adalah agama Islam itu sendiri. Cara marketingnya gimana? Dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut, kemudian home sharing dan seterusnya. Itulah teman-teman ya. Oke gas. Mantap Pak Bos. Oke. Gini saja teman-teman ya, sharing-sharing. Nanti kalau ada request kira-kira apa yang pengen dibahas, nanti kita bahas lagi. Banyak buku saya mau bahas tapi saya belum bisa bahas, takutnya nanti salah dalam penyampaian. Cuman saya bisa sarankan saja, baca itu Business School edisi ketiga, baca buku Beach Money, itu tentang network marketing semua. Baca Bisnis Abad 21, Berpikir dan Berjiwa Besar. Baca teman-teman. Kenapa? Ini penting karena kita berada di bisnis ini nih. Kan lucu, kita yang berada di bisnis ini nih, semangat di bisnis ini, ada orang yang tidak tahu bisnis begini, belum pernah bisnis begini, malah menjatuhkan semangat kita, mampu menjatuhkan kita. Berarti bukan dianya yang hebat, kitanya yang lemah. Iya, kita nih sudah bisnis network marketing, sudah yakin bisnis ini, sudah pokoknya. Kemudian tiba-tiba ada orang yang tidak tahu bisnis network marketing, orang yang tidak pernah bisnis network marketing, ternyata dia mampu membuat kita goyah, mampu membuat kita jatuh, mampu membuat kita bimbang. Sebenarnya bukan dia yang kuat, kitanya yang lemah. Harusnya kita yang, kan kita paham, mereka tidak paham. Artinya mereka yang tidak di sini tidak paham, mereka yang tidak belajar di sini, Anda yang lebih paham. Ya. Dan jangan ragu, sedikit pun jangan ragu. Semangat tanpa batas, betul harus semangat tanpa batas.
Ini terakhir sekali ya, terakhir sekali oleh-oleh buat teman-teman, oleh-oleh buat teman-teman ya. Oleh-oleh buat teman-teman. Kemarin saya bawa materi ke mana lagi? Saya bawa materi di leher Pulau Sulawesi. Saya cuma kasih pertanyaan ke petaninya begini. Pak, saya mau bertanya kepada petani di sini, sudah berapa tahun pakai pupuk? Saya tanya gitu. Ada yang mengatakan 5 tahun, ada yang mengatakan 10 tahun, ada yang mengatakan 15 tahun, ada yang mengatakan 20 tahun. Tapi rata-rata di atas 10 tahun mereka pakai pupuk ya, pakai pupuk. Kemudian saya bertanya, Pak, pernahkah ada perusahaan pupuk yang menghargai Anda pakai pupuknya, yang menghargai Anda kemudian promosi tentang pupuknya? Kan pasti promosi tuh. Dibilang tidak ada, Pak. Tidak ada. Paling ada kasih kaos, paling ada apa. Nah, teman-teman tahu tidak? Yang pakai itu produk siapa? Petaninya. Yang turut promosinya siapa? Ya petaninya juga. Iya kan begitu. Tapi mereka dapat apa? Ya tidak dapat apa-apa selain dari manfaat produknya. Kenapa? Karena memang sistemnya konvensional. Konvensional. Tapi kalau andai kata dia network marketing, dia ambil sebagai peluang usahanya juga. Jadi dia bisa sebagai pemakai, juga bisa sebagai pengusahanya. Dan sebagus-bagusnya memang sistem itu adalah mengajak yang memakai juga untuk bisa ikut menikmati kue lesat dari apa yang dia pakai. Itulah network marketing, teman-teman. Salah satunya itulah network. Yang kedua, network marketing itu adalah menyederhanakan jalur distribusi. Karena kita kenal 3 hal. Ada namanya produsen orang atau subjek yang menghasilkan barang. Produsen atau pabrik, itulah produsen ya. Kemudian ada konsumen, kemudian ada distributor. Nah, kemudian produk ini bisa sampai ke konsumen, itu kan ada distributor ini banyak, berjenjang. Makanya network marketing menyederhanakan distributor ini. Itu di 3 kegiatan ekonomi, kegiatan produksi, kegiatan distribusi, kegiatan konsumsi. Yang disederhanakan adalah kegiatan distribusinya, disederhanakan dari pabrik langsung kepada konsumen. Kita ada di situ sebagai konsumen sekaligus juga distributornya. Lalu kenapa, Pak, produk-produk seperti ini tidak boleh dijual toko-toko? Karena penjualan langsung. Namanya penjualan langsung tidak bisa dititip-titip. Tidak bisa dijual di toko online, tidak bisa dijual di toko-toko langsung. Karena penjualan langsung bukan penjualan tidak langsung. Kalau penjualan tidak langsung ya dititip-titip di toko titip A, jalur distribut, berarti konvensional lagi. Lalu kenapa banyak jualan online? Nah, itu oknum. Sama halnya kalau Anda bertanya, Pak, mencuri tidak boleh mencuri, haram. Tapi kenapa masih banyak pencuri? Ya, tidak tahu juga, bingung juga saya. Korupsi tidak boleh, Pak, tidak boleh. Korupsi itu haram. Tapi kenapa masih banyak korupsi? Saya tidak tahu juga. Padahal sudah ada KPK, sudah ada polisi, sudah ada TNI, macam-macam. Tapi masih ada sih korupsi. Tapi kalau itu yang mau dipusingin, tidak jalan kita. Oke ya, teman-teman yang sudah nonton, terima kasih. Terima kasih atas komentarnya, terima kasih atas tanggapannya. Kira-kira boleh kasih jempol deh, apakah sharing-sharing malam hari ini menarik atau bagaimana? Silahkan kasih responnya sebelum saya akhiri ya. Kenapa harus ada timbal balik? Kalau bagus, tidak apa-apa, kasih keluar bagusnya. Kalau jatuh cinta jangan pendam-pendam, kayak gitulah istilahnya. Kalau bagus silahkan kasih respon, insya Allah kita lakukan lagi. Jadi niatnya malam hari ini adalah sharing. Dan teman-teman silahkan share. Dan saya pesan siapapun yang menonton ini, kalau Anda menonton ini dan tertarik dengan bisnis ini, dan ada orang yang mereferensikan video ini sampai kepada Anda, 100% saya sampaikan, jangan bergabung kepada saya, tapi bergabunglah kepada orang yang mereferensikan video ini. Bergabunglah kepada orang-orang yang mengenalkan bisnis ini atau video mengenalkan kepada Anda. Jangan bergabung kepada saya. Saya di sini hanya fasilitator saja. Saya hanya fasilitator. Kalau Anda ingin mendapatkan berkah dari bisnis yang Anda lakukan, pilihlah jalur yang tepat. Bergabunglah kepada orang yang mereferensikan bisnis ini kepada Anda. Bergabunglah kepada orang yang mengenalkan video ini kepada Anda. Bukan bergabung sama yang punya video, tapi yang mengenalkan. Jika Anda betul-betul punya niat yang lurus, ingin sukses, awali dengan niat yang lurus dan juga perilaku yang lurus. Karena bisnis ini bisnis luar biasa. Tidak bisa dijalankan jika ada hal-hal negatif atau ada kecurangan-kecurangan. Oke teman-teman, sekian. Terima kasih yang sudah memberikan responnya. Alhamdulillah, saya akhiri. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kalau sudah ketemu sama yang 4 pilar plus ownernya, gaspol, tutup mata, gaspol saja, jangan terima yang lain, abaikan yang lain. Oke, terima kasih ilmunya Pak, sama-sama Bu Endang ya. Terima kasih Pak Samsul, terima kasih Pak, bagus sekali, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.